Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Hai, perkenalkan, namaku Maya. Usiaku 32 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah minimalis di pinggiran kota. Bukan mewah, tapi nyaman. Dindingnya masih berlapis cat putih yang aku sendiri yang pilih waktu itu. Lampu taman di depan rumah juga aku yang pasang. Karena suamiku, Raka, bilang, nanti aja, males mikirin hal kecil kayak gitu. Tapi buatku, itu bukan hal kecil. Itu rumah kami. Rumah yang kami bangun bareng. Atau lebih tepatnya, rumah yang aku bangun bareng harapan. Kami menikah 8 tahun lalu. Waktu itu, Raka cuma pegawai kantoran biasa dengan gaji pas-pasan. Aku yang ngotot buka usaha kecil-kecilan dari rumah. Jualan kue kering, lalu berkembang jadi catering. Dari situ aku yang bayar DP rumah pertama. Aku yang nabung buat beli mobil. Bahkan, modal buat usaha Raka, bengkel kecil di belakang kompleks, itu dari tabunganku. Aku nggak pernah protes. Aku percaya. Aku pikir, ini namanya gotong royong. Pasangan yang saling menguatkan. Dan selama bertahun-tahun rasanya, kami memang seperti itu. Setiap pagi, aku siapin sarapan. Dia cium keningku sebelum berangkat kerja. Malam hari, kami makan bareng sambil nonton serial Korea. Kadang dia bercanda, kamu itu kayak ibu-ibu di sinetron, rajin banget. Aku cuma ketawa, iya, biar kamu nenggak kabur cari yang lain. Waktu itu aku ngomong bercanda, tapi sekarang, aku berharap itu beneran jadi ramalan. Semuanya mulai berubah sekitar 3 bulan lalu. Awalnya cuma hal kecil. Raka jadi sering diam. Kalau pulang langsung masuk kamar mandi. HP-nya selalu di-charge di dalam tas. Bukan di meja makan kayak dulu. Kalau aku tanya ada apa? Jawabnya cuma, lagi banyak pikiran say, aku percaya. Aku bahkan mikir, mungkin dia stres karena omzet bengkel lagi turun. Jadi aku tambah masak makanan kesukaannya. Aku usap punggungnya pas dia tidur. Aku berusaha jadi istri yang lebih baik. Tapi malam itu yang bikin semuanya goyah. Jam 2 pagi, aku terbangun karena haus. Pas jalan ke dapur, aku dengar suara pelan dari kamar. Raka lagi nelpon. Awalnya aku pikir mungkin urusan kantor darurat. Tapi lama-lama, nadanya aneh. Gue kangen banget, Din. Din, siapa itu? Bentar kok, tinggal urus surat cerai, terus kita bisa tenang bareng. Cerai? Jangan khawatir. Semua harta di rumah itu atas nama gue. Nanti gue ambil semuanya, terus kita mulai hidup baru. Aku berdiri kaku di balik pintu kamar. Kaki gemetar, napas sesak. Telingaku berdengung kayak habis kena petir. Aku mundur pelan, balik ke dapur. Minum air, tapi rasanya kayak minum pasir, aku nggak nangis. Aku cuma bingung. Bingung karena selama ini aku mengira cinta itu cukup. Aku ngira setia itu pasti dibalas setia. Tapi ternyata, aku cuma dilihat sebagai sumber dana sementara. Yang paling menyakitkan, dia nggak cuma mau selingkuh. Dia mau mengambil semuanya. Lalu menggantiku dengan orang lain, seperti ganti baju. Aku kembali ke kamar. Berbaring di sampingnya yang masih asik nelpon mesra, aku pura-pura tidur, tapi dalam hati satu kalimat mengeras, kalau kamu mau perang, aku nggak akan jadi korban. Aku akan jadi jenderal. Dan malam itu, rencana pertamaku lahir. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Karena kalau aku nggak jaga diriku, siapa lagi? Setelah malam itu, aku nggak bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali Raka tidur, mataku terbuka. Setiap kali dia pegang HP, jantungku berdebar. Aku jadi kayak detektif dadakan. Padahal dulu aku cuma sibuk mikirin harga tepung terigu naik atau enggak. Tapi aku nggak boleh gegabah. Kalau aku langsung marah atau ngecek HP-nya seenaknya, dia pasti curiga. Dan kalau dia curiga, dia bisa buru-buru ambil alih rekening atau aset sebelum aku sempat bergerak. Jadi, aku pura-pura biasa aja. Pagi-pagi, aku tetap masak nasi goreng kesukaannya. Siang, aku kirim dia pesan. Jangan lupa minum vitamin. Ya, malam, aku peluk dia dari belakang sambil bilang, aku sayang banget sama kamu. Padahal dalam hati, aku pengen nanya, kamu sayang sama siapa sekarang? Aku atau Din? Aku mulai mengamati gerak-geriknya. Dia jadi sering pulang malam dengan alasan, ada meeting dadakan. Tapi kok aneh, bengkelnya tutup jam 6, dan gak mungkin meeting jam 9 malam.
Aku coba cek lokasi HP-nya lewat Google Find My Device. Iya, aku pernah setting dulu waktu dia kehilangan HP dan panik banget. Ternyata, dia sering di kawasan Senopati. Mall, cafe, atau hotel-hotel. Sekali, 2 kali, 3 kali, aku nggak langsung meledak. Aku cuma simpan semuanya di kepala dan di catatan rahasia di HP-ku yang nggak dia tahu. Lalu suatu hari, saat dia mandi, aku lihat jaketnya nyangkut di sandaran kursi. Aku ambil dengan tangan gemetar. Di saku dalam, ada nota hotel mewah di kawasan Sudirman. Tanggalnya, persis hari dia bilang, kerja lembur. Aku masukin nota itu ke dompetku. Bukan buat bukti, tapi buat pengingat. Jangan percaya lagi. Tapi aku tetap senyum. Tetap manis. Bahkan malam itu, aku masak sop buntut, masakan andalanku waktu dia lagi stres. Dia makan sambil ketawa. Cerita soal pelanggan yang lucu. Kayak nggak ada yang salah. Tapi aku lihat matanya. Matanya nggak menatap aku lagi. Dia lihat aku, tapi nggak melihat aku. Di titik itu aku sadar, dia udah pergi jauh sebelum fisiknya keluar rumah. Dan kalau aku nggak bertindak, aku bakal jadi korban, telanjang, miskin, yang ada malu di depan keluarga. Jadi malam itu, setelah dia tidur, aku buka laptop. Aku cek semua rekening bersama. Semua investasi, sertifikat rumah, mobil, bahkan tabungan pensiun yang aku buka 5 tahun lalu. Dan untungnya, semuanya masih atas nama aku. Kenapa? Karena waktu beli rumah, Raka bilang KTP-nya lagi bermasalah. Jadi aku yang jadi pemilik resmi. Mobil juga aku yang bayar DP-nya. Jadi namanya aku. Rekening tabungan utama. Aku yang pegang buku tabungannya. Karena dia nggak suka ribet urus bank. Dulu, aku pikir itu bentuk kepercayaan. Sekarang, itu jadi senjataku. Aku mulai cari tahu cara mengamankan semuanya. Aku kontak teman lama yang jadi notaris. Aku tanya soal perjanjian pranikah, meski kami nggak punya. Soal pembagian harta, soal hak kepemilikan. Dia bilang, kalau semuanya atas nama kamu, dan kamu bisa buktiin itu hasil kerja keras kamu sendiri, dia nggak berhak apa-apa. Aku mengangguk pelan, lega, tapi juga sedih. Karena artinya selama ini, dia nggak pernah benar-benar jadi bagian dari hidupku. Dia cuma numpang tinggal. Malam-malam berikutnya, aku mulai bikin rencana. Langkah pertama, jangan biarkan dia tahu aku tahu. Langkah kedua, pastikan semua hartaku aman. Sebelum dia sempat menggugat. Langkah ketiga, nanti aja. Yang penting, langkah pertama dan kedua harus sempurna. Dan aku tahu, waktu nggak ada di pihakku. Karena suatu sore dia tiba-tiba bilang, "Say, gua mau ngomong serius nih." Aku pura-pura santai, sambil melipat baju di kamar. "Ngomong apa, Kak?" Dia diam sebentar. Lalu berkata pelan, "Gue pengen cerai." Mendengar Raka bilang, "Gue pengen cerai," rasanya kayak ditusuk punggung pakai garpu. Pelan, tapi sakitnya nempel lama. Tapi anehnya, aku nggak nangis, nggak teriak, nggak ngejambak rambutnya. Aku cuma angguk pelan sambil terus melipat baju. "Oh, ya udah. Kalau kamu udah yakin." Dia kelihatan lega. Bahkan senyum kecil muncul di wajahnya, seperti beban berat akhirnya lepas. Itu yang bikin aku makin yakin. Dia nggak mau cerai karena nggak cinta. Dia mau cerai karena udah punya penggantiku. Tapi aku pura-pura hancur. Aku bilang, "Aku masih sayang kamu, Kak. Tapi kalau kamu udah nggak bahagia, aku nggak mau paksain." Aku bahkan sempat pegang tangannya. Pura-pura berharap dia berubah pikiran. Dia cuma tepuk punggungku pelan. "Kita tetap teman ya." Aku nyengir dalam hati. "Teman? Kamu aja belum tahu siapa aku yang sebenarnya." Sejak hari itu, aku makin waspada. Tapi di luar, aku tetap jadi istri manis yang nggak tahu apa-apa. Aku bahkan bantu dia nyiapin dokumen katanya buat urus pajak, padahal mungkin itu awal proses cerai. Tapi di balik layar, aku bergerak cepat. Aku mulai tarik dana dari rekening bersama, pelan-pelan, supaya nggak mencurigakan. Aku pindahin ke rekening pribadiku yang dia nggak tahu. Aku jual emas batangan yang kami beli bareng, dengan alasan mau ganti model jadi perhiasan. Padahal, uangnya langsung aku masukin ke deposito atas nama sendiri. Rumah, sertifikatnya udah atas nama aku sejak awal. Tapi aku tetap daftar ulang ke BPN. Pastikan statusnya milik pribadi, bukan harta gono gini. Yang paling penting, aku pasang spy app di HP-nya. Awalnya ragu, tapi ingat suara mesranya sama Din, ingat nota hotel, ingat rencananya ambil semua hartaku. Aku nggak punya pilihan, dan dalam 3 hari, aplikasi itu ngasih aku bukti nyata.
ada video pendek. Diambil dari kamera HP-nya sendiri. Raka dan seorang cewek, cantik, rambut panjang, pakai dress ketat, sedang duduk di kafe. Dia pegang tangan cewek itu lalu bilang, "Bentar lagi aku bebas, Din. Nanti kita nikah sederhana aja. Yang penting semua hartanya udah aku amankan." Istriku tuh polos banget. Dia nggak bakal nyangka. Aku nonton itu sendirian di kamar mandi. Telinga pakai earphone, tangan gemetar. Tapi aneh, aku nggak nangis. Aku malah ketawa kecil polos. Ya, aku memang pura-pura polos. Tapi bukan berarti bodoh. Aku screenshot semua. Chat, foto, video. Aku simpan di 3 tempat berbeda. Google Drive, flash disk tersembunyi, dan email cadangan. Aku juga print beberapa bukti penting dan simpan di brankas kecil di rumah orang tuaku. Aku mulai konsultasi diam-diam sama pengacara perempuan yang direkomendasikan temanku. Namanya Bularas. Dia nggak banyak bicara, tapi tajam banget analisisnya. Kalau semua aset atas nama kamu, dan kamu punya bukti dia berselingkuh, plus niat jahat ambil harta, kamu nggak cuman aman, Maya. Kamu bisa balik menuntut dia, katanya. Aku cuma mengangguk. Aku nggak mau menuntut. Aku cuma mau pergi bersih, dengan harga diri dan hartaku utuh. Tapi Raka, dia makin percaya diri. Suatu malam, dia pulang bawa bunga. Aku kaget. Tapi ternyata, itu buat Dina. Dia lupa naruh di mobil, jadi bunganya ke pinggir di meja makan. Aku pura-pura nggak lihat. Tapi pas dia tidur, aku cek kartu di dalamnya. Bentar lagi kita bisa jalan berdua tanpa rasa bersalah. Sabar ya, sayang. Raka, aku letakkan kartu itu pelan-pelan di tempat semula. Lalu aku duduk di balkon, minum kopi dingin, dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Karena sekarang, aku nggak lagi bermain dalam gelap. Aku tahu siapa musuhku. Aku tahu rencananya. Dan yang paling penting, aku tahu cara menghancurkannya tanpa harus mengotori tangan sendiri. Setelah punya semua bukti, aku sadar satu hal. Kalau aku mau menang, aku harus jadi aktris terbaik dalam hidupku sendiri. Jadi aku main peran. Di depan Raka, aku jadi istri yang rapuh, bingung, dan masih berharap dia berubah. Di belakang layar, aku jadi komandan yang mengatur strategi dari markas rahasia, kamar tidurku sendiri. Aku mulai lebih sering curhat ke dia. "Kak, aku takut banget nanti hidup sendiri. Kita nggak bisa baikan ya? Kamu yakin nggak salah jalan?" Dia selalu jawab dengan nada sabar, tapi mata dia nggak pernah menatap aku lama. Kayak ngobrol sama asisten, bukan istri. Tapi aku pura-pura nggak sadar. Aku malah makin manja. Minta dipeluk, minta ditemenin nonton. Bahkan sengaja bilang, "Aku rela nggak minta harta, asal kamu tetap di sini." Dia tersenyum lega. Istriku memang baik hati. Bodoh. Kalau kamu tahu apa yang sedang aku lakukan di balik senyum ini, kamu nggak akan pernah bilang baik hati. Saat dia sibuk urus dokumen kantor, aku sibuk urus dokumen penyelamatan. Aku tarik semua dana investasi reksadana atas nama pribadi, jadi dia nggak bisa sentuh. Aku jual tanah warisan di kampung yang dulu aku pakai jaminan buat modal catering. Uangnya nggak kumasukin rekening biasa. Aku beli emas batangan lagi, tapi kali ini kusimpan di brankas bank, bukan di rumah. Aku juga ubah nama rekening utama jadi Maya Dewi pribadi, bukan Maya N. Raka. Dan yang paling penting, aku tutup akses joint account yang dulu kami buat bayar listrik dan air. Aku alihkan semuanya ke rekening baruku. Semua gerakan ini pelan banget, kayak ular yang merayap di rumput. Nggak ada suara, tapi mematikan. Aku juga mulai curhat ke ibuku, tapi cuma setengah jujur. Aku lagi ada masalah sama Raka, Ma. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu ya. Aku lagi usaha baikan. Ibuku khawatir, tapi aku minta dia jaga rahasia. Padahal yang aku butuhkan cuma satu, tempat aman buat simpan dokumen penting. Dan brankas kecil di lemari kamarnya jadi tempat sempurna. Sementara itu, Raka makin sering nginep di luar. Alasannya macam-macam. Ada acara kantor, motor mogok, nginep di rumah temen. Tapi aku tahu, HP-nya menunjukkan lokasi yang sama tiap malam. Apartemen di kawasan Kuningan. Aku cek lewat Google Maps. Itu apartemen harian. Dan di foto profil Dina di Instagram, iya, aku cari tahu siapa dia. Background fotonya, balkon apartemen yang sama. Mereka nggak cuma selingkuh, mereka udah tinggal bareng. Tapi yang bikin aku makin yakin rencanaku benar, Raka mulai boros. Beli baju baru, upgrade HP. Bahkan beli sepeda motor trail mahal buat hobi baru. Dari mana uangnya? Dari rekening bersama yang
Udah aku kosongin pelan-pelan selama sebulan terakhir. Dia mulai gelisah. Aku lihat sendiri waktu dia cek rekening lewat HP, lalu mukanya berubah. Tapi dia nggak berani tanya aku. Takut ketahuan kalau dia nguras duit buat pacarnya. Aku pura-pura nanya, "Kenapa, Kak? Masalah keuangan?" Dia gelagapan. "Ah, enggak kok, cuman lagi mikirin biaya pernikahan nanti." "Pernikahan?" Jadi dia udah berani bawa-bawa kata itu di depan aku. Aku cuma tersenyum kecil. "Oh, ya udah. Semoga lancar." Dalam hati aku berbisik, "Lancar? Tunggu aja sampai kamu sadar. Kamu udah nggak punya apa-apa buat nikah." Aku nggak dendam. Aku nggak mau bikin dia miskin selamanya. Tapi aku juga nggak mau jadi korban yang ditinggalin sama tangan kosong. Kalau dia mau cerai demi cinta, silakan. Tapi kalau dia mau cerai demi menguras hartaku, maaf, jalanmu udah aku tutup dan sekarang tinggal nunggu dia masuk ke dalam perangkap yang dia sendiri buat. Pagi itu Raka datang ke meja makan dengan wajah serius. Bukan serius kayak biasa, tapi serius kayak orang mau ngasih kabar kematian. "Maya," katanya pelan, "gue udah ngurus surat cerai." Aku pura-pura terkejut. Tangan gemetar. Sendok jatuh ke lantai. "Apa? Kenapa tiba-tiba, Kak?" Dia tarik napas dalam, kayak lagi baca naskah. "Kita udah nggak cocok lagi. Gue udah nemuin orang yang bikin gue bahagia. Dan gue pengen mulai hidup baru." Aku diam. Lama. Lalu aku nangis. Nangis beneran, bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega karena akhirnya dia terang-terangan. Lega karena sekarang aku nggak perlu pura-pura lagi terlalu lama. Tapi di depan dia, aku jadi istri yang hancur. "Kamu serius, Kak? Kita yang bangun semuanya bareng. Rumah ini, usaha ini, hidup ini. Kamu mau tinggalin begitu aja?" Dia menghindar. "Bukan begitu, Say. Tapi gue nggak bisa bohong. Gue sayang sama dia." Din, nama itu nggak disebut, tapi aku tahu. Aku menunduk, pura-pura menahan isak. Kalau aku rela bagi harta, kamu mau pertimbangin ulang?" Dia langsung geleng, cepet banget. "Bukan soal harta, Maya. Ini soal perasaan." Bohong. "Kalau bukan soal harta, kenapa kamu bilang ke Dina? Semua hartanya udah gue amankan." Tapi aku nggak bantah. Aku malah pegang tangannya. Suara bergetar. "Kalau itu maumu, aku nggak akan halangin. Tapi tolong, jangan buru-buru. Kasih aku waktu." Dia setuju. Bahkan tersenyum lega, kayak aku baru aja kasih dia tiket bebas dari penjara. Padahal, dia yang sebentar lagi masuk penjara buatan sendiri. Beberapa hari setelah itu, dia mulai sibuk banget. Bolak-balik ke pengadilan agama, urus surat kuasa, fotokopi KTP, akta nikah. Aku pura-pura bantu. Bahkan sempat anterin dia ke pengadilan dengan muka murung, kayak istri yang pasrah. Di pengadilan, aku duduk di bangku belakang. Lihat dia isi formulir perceraian dengan tangan mantap. Di kolom alasan cerai, dia tulis, "Sudah tidak harmonis, sederhana, rapi, tapi dusta." Yang dia nggak tahu, aku udah kirim salinan semua bukti perselingkuhan dan rencana jahatnya ke pengacaraku. Dan Bularas udah siapkan gugatan balik. Bukan buat nahan cerai, tapi buat pastikan dia nggak dapet apa-apa. Tapi yang paling bikin aku hampir ketawa, dia mulai cerita ke keluarganya kalau Dina akan jadi istrinya berikutnya. Ibu mertuaku bahkan nelpon aku, suaranya campur kasihan dan kesel. "Maya, kamu kuat ya. Raka bilang dia nemuin jodohnya yang sebenarnya. Katanya Dina tuh pengertian banget, nggak rewel kayak..." Dia berhenti, sadar ngomong kelewat jauh. Aku cuma jawab pelan, "Iya Bu, semoga mereka bahagia. Padahal dalam hati, semoga kalian bahagia. Bareng utang dan rekening kosong." Karena di hari yang sama, Raka coba tarik dana besar dari rekening bersama buat bayar DP rumah kontrakan buat dia dan Dina. Tapi rekeningnya kosong, dia panik. Telepon bank, datang ke kantor cabang, nanya ke CS, kok duitnya hilang? Padahal kemarin masih ada 80 juta. CS jawab dengan datar, "Maaf Pak, rekening ini udah ditutup sebulan lalu atas permintaan pemilik rekening, Ibu Maya." Dia langsung nelpon aku, suaranya tegang. "Say, kok rekening kita ditutup? Kamu nih nggak bilang-bilang?" Aku pura-pura kaget banget. "Apa? Rekening kita ditutup? Kok aku nggak tahu?" Aku juga heran, Kak. Mungkin salah sistem bank. Aku bantu tanyain ya. Dia diam. Lalu bilang pelan, "Sis, ya udah." "Nggak apa-apa." Tapi aku dengar gemeretak giginya. Dia mulai sadar. Sesuatu yang salah. Tapi dia belum tahu seberapa salah. Karena yang dia kira istri polos yang rela kehilangan segalanya adalah satu-satunya orang yang mengendalikan segalanya. Dan sekarang,
Permainan terakhir dimulai. Setelah rekening bersama kosong, Raka mulai gelisah beneran. Bukan gelisah kayak biasa, tapi gelisah kayak orang kehabisan oksigen. Dia bolak-balik cek semua aset, tabungan, kosong, deposito atas nama bersama, udah aku tutup sebulan lalu. Sertifikat rumah, masih ada. Tapi pas dia cek ke BPN, ternyata nama pemilik cuma satu, Maya Dewi. Dia langsung nelpon aku, suaranya bergetar. Say, kok rumah ini cuma atas nama kamu? Kita kan beli bareng? Aku pura-pura bingung. Hah? Iya kak. Waktu itu kan KTP-mu lagi bermasalah, jadi cuman aku yang bisa jadi pemilik. Kamu sendiri yang bilang, gak apa-apa, kita kan suami istri, sama aja. Dia diam, lama. Oh iya ya, gue lupa. Tapi aku tahu, dia gak lupa. Dia cuma baru sadar semua yang dia kira milik kami. Ternyata milik aku. Paniknya makin jadi-jadi. Dia coba jual motor trail barunya. Tapi Dina protes. Itu kan buat kita liburan. Dia pinjam duit ke teman. Tapi siapa yang mau pinjemin orang yang lagi proses cerai dan usahanya sepi? Sementara itu aku tetap jadi istri baik di depan umum. Aku bahkan bawa makanan ke bengkelnya, nasi ayam goreng kesukaannya, sambil bilang, kamu jangan stres. Kak, aku rela gak minta apa-apa di perceraian nanti. Dia hampir nangis. Bukan karena sayang, tapi karena gak punya duit buat nikah sama Dina. Dina mulai ngomel. Raka cerita ke temannya, yang ternyata bocor ke temanku. Gua kira istri gua polos, ternyata licik banget. Dia kaburin semua duit kita. Aku dengar itu sambil nyengir kecil di depan cermin. Duit kita? Kamu aja gak pernah kerja buat nabung. Semua itu hasil jerih payahku sendiri. Tapi aku tetap pura-pura gak tahu apa-apa. Saat dia datang ke rumah minta dipinjemin duit buat bayar DP apartemen, aku jawab pelan, maaf kak, tabungan aku juga udah habis buat bayar tagihan rumah sakit ibu. Kamu tahu kan, ibuku baru operasi? Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma duduk di teras, pegang kepalanya, kayak kehilangan arah. Dan di titik itu, aku tahu jeratnya udah terpasang. Dia nggak bisa lari, dia nggak punya uang. Dan yang paling penting, dia belum tahu aku yang ngatur semuanya. Aku masih memberinya ruang. Biar dia makin percaya diri, biar dia makin dalam terjun ke jurang. Karena percaya, orang yang merasa menang akan jatuh paling sakit saat kalah. Dan Raka, dia udah di bibir jurang, tinggal selangkah lagi, dan dia akan tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini. Hari itu, sidang perdamaian perceraian di pengadilan agama. Raka datang pakai kemeja putih rapi, wangi, senyum percaya diri. Di sampingnya Dina, pakai dress pastel, rambut dikunci rapi, kayak calon istri ideal. Mereka kira ini cuma formalitas. Kira-kira aku datang sendirian, lesu, pasrah, rela kehilangan segalanya. Tapi yang mereka nggak tahu, aku udah bawa amunisi lengkap. Aku datang tepat waktu, nggak terlambat, nggak buru-buru. Pakai blazer hitam simple, rambut disanggul, wajah tanpa polesan berlebihan. Tenang, dingin, siap. Begitu masuk ruang sidang, Raka langsung nyapa, sok baik. Kamu udah siap, say? Gua harap kita bisa cerai baik-baik. Aku cuma angguk, nggak senyum, nggak marah. Tapi mataku menatap dia, dan dia langsung gelagapan. Sidang dimulai. Hakim tanya alasan cerai. Raka jawab dengan lancar. Kami udah nggak harmonis, Pak. Saya pengen lanjut hidup baru. Hakim tanya ke aku, Ibu Maya, apakah Ibu setuju bercerai? Aku berdiri pelan. Suara tenang, tapi tegas. Saya setuju bercerai, Pak. Tapi sebelum itu, saya minta izin tunjukkan sesuatu. Aku keluarkan map coklat dari tas. Serahkan ke hakim. Di dalamnya, print out chat Raka dan Dina rekaman suara, transkrip resmi. Bukti transfer uang dari rekening bersama ke akun. Dina foto mereka di hotel dan yang paling pedas. Rekaman video pendek saat Raka bilang, nanti kalau udah cerai, aku warisi semua hartanya. Istriku tuh gampang dibohongin. Ruangan jadi hening. Wajah Raka pucat. Dina menunduk, gemetar, hakim baca semua dokumen. Lalu tanya ke Raka, suara berat. Benarkah ini saudara Raka? Dia gelagapan. Itu direkayasa. Dia pasang jebakan. Aku menatap dia, suara tetap tenang. Kalau aku pasang jebakan, kenapa semua aset masih atas nama aku? Kenapa rekening bersama kosong? Kenapa rumah ini nggak punya namamu? Dia terdiam, nggak bisa jawab. Lalu aku bilang ke hakim, saya nggak minta suami saya dihukum. Saya cuma minta keadilan. Selama 8 tahun, saya yang bayar DP rumah, beli mobil, modal usaha dia, bahkan bayar listrik dan air. Dia nggak pernah kerja lembur. Dia cuma main di belakangku sama wanita itu. Dan sekarang dia mau ambil semuanya,
lalu tinggalin aku dengan tangan kosong. Suara aku bergetar, bukan karena lemah, tapi karena semua yang kutahan akhirnya keluar. Keluarga Raka yang datang, ibunya, adiknya, semua menunduk malu. Ibu mertuaku bahkan menangis pelan. Dina. Dia langsung berdiri, ambil tas dan kabur dari ruang sidang. Nggak peduli sama Raka. Hakim akhirnya putuskan. Perceraian dikabulkan. Seluruh harta tetap menjadi milik saya, karena terbukti atas nama saya dan hasil kerja saya sendiri. Raka tidak berhak atas apapun, termasuk usaha bengkel yang modalnya dari uangku. Saat keluar pengadilan, Raka mengejarku. Matanya merah. Maya, tolong, gue mohon. Gue gak punya apa-apa sekarang. Aku berhenti, hadapin dia. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bicara jujur. Kamu pikir aku bodoh kah? Kamu kira aku gak tahu kamu selingkuh? Kamu kira aku gak dengar kamu bilang mau ambil hartaku? Dia terpaku, aku lanjut. Suara pelan tapi menusuk. Sejak malam pertama kamu bilang, gue kangen banget, Din. Aku udah tahu, tapi aku diam. Aku biarin kamu percaya diri. Aku biarin kamu merasa menang. Biar kamu jatuh lebih dalam. Dia mundur selangkah. Mukanya kayak habis disambar petir, jadi selama ini kamu pura-pura? Aku tersenyum, bukan sinis tapi lega. Bukan pura-pura. Aku cuma acting biar kamu gak curiga. Karena orang yang merasa aman adalah orang yang paling gampang dikalahin. Aku berjalan pergi. Gak nengok lagi. Di belakang, aku dengar dia menangis. Tapi kali ini, aku gak peduli. Karena akhirnya, topengnya jatuh dan aku akhirnya bebas. Setelah sidang itu, aku gak langsung merasa menang. Aku cuma merasa lega. Leganya orang yang akhirnya bisa tarik napas dalam setelah ditenggelamkan berbulan-bulan. Aku pulang ke rumah. Rumah yang sekarang benar-benar milikku sendiri. Gak ada lagi suara HP bergetar tengah malam. Gak ada lagi bau parfum asing di jaket yang bukan milikku. Cuma aku, kucingku, dan ketenangan. Tapi jujur, hari-hari pertama setelah cerai itu berat. Bukan karena aku masih sayang, tapi karena biasa. Biasa ada suara orang mandi pagi. Biasa masak buat 2 orang. Biasa nonton TV sambil berbagi selimut. Tapi aku gak boleh tenggelam. Karena kalau aku berhenti sekarang, semua perjuanganku selama ini jadi sia-sia. Jadi aku mulai dari hal kecil. Pagi pertama, aku bangun jam 6. Mandi air hangat. Masak kopi sendiri. Gak perlu mikirin dia suka manis atau enggak. Lalu duduk di teras. Lihat matahari terbit sambil dengerin podcast tentang bisnis perempuan. Aku mulai hidup untuk diriku sendiri. Bukan buat suami. Bukan buat pasangan. Tapi buat Maya. Beberapa minggu setelah cerai, aku buka usaha kecil lagi. Nggak besar, cuma catering rumahan buat acara kantor dan arisan. Tapi bedanya sekarang, semua atas nama aku. Semua untung buat aku. Aku juga mulai olahraga. Nggak di gym mewah, cuma jalan kaki keliling kompleks tiap sore. Tapi rasanya kayak aku merebut kembali tubuhku, energiku, hidupku. Dan yang paling penting, aku berhenti merasa bersalah. Awalnya, aku sempat mikir, apa aku terlalu kejam? Apa aku harusnya maafin dia? Tapi temanku bilang sesuatu yang bikin aku sadar. Maaf itu hak, bukan kewajiban. Kamu nggak wajib maafin orang yang nyakitin kamu. Apalagi kalau dia nggak pernah minta maaf dengan tulus. Dan Raka, dia nggak pernah minta maaf. Dia cuma minta tolong pas kepepet. Beberapa minggu setelah sidang, dia datang ke rumah. Nggak mandi, baju kusut, muka pucat. Istriku kabur, katanya pelan. Dina pergi pas tahu gue nggak punya duit. Aku nggak kasihan. Tapi aku juga nggak marah. Aku cuma bilang, oh ya udah. Dia nangis di depan pagar. Bilang dia menyesal. Bilang dia mau balik sama aku. Aku lihat dia. Bukan dengan benci, tapi dengan jelas. Raka, kataku pelan. Kamu nggak sayang sama aku. Kamu cuma butuh tempat tinggal dan dompet. Aku nggak akan jadi pelarianmu waktu kamu jatuh. Aku tutup pintu. Nggak kasar, tapi tegas. Dan di balik pintu itu, aku nangis. Tapi bukan karena sedih. Karena untuk pertama kalinya, aku berani bilang tidak. Tanpa rasa bersalah. Hidupku sekarang enggak glamour. Nggak ada liburan mewah atau belanja online tiap hari. Tapi aku tidur nyenyak. Aku makan dengan tenang. Aku tersenyum tanpa pura-pura. Dan itu jauh lebih berharga dari semua harta yang pernah aku amankan. Karena yang paling aku selamatkan bukan uang atau rumah, tapi harga diriku. 3 bulan setelah cerai, hidupku udah jauh lebih tenang. Usaha catering mulai rame lagi. Aku bahkan sempat liburan singkat ke Bandung, sendirian tapi senang banget. Nggak perlu mikirin selera orang lain. Nggak perlu kompromi. Aku bebas. Lalu suatu sore, ibu menelepon. Suaranya agak ragu. Maya,
kamu dengar kabar soal Raka. Aku diam sebentar. Belum, Ma, kenapa? Ibu dengar dari tetangga sebelah rumah mertuamu. Katanya bengkelnya tutup. Dia ngontrak di kos kecil, sering telat bayar listrik. Bahkan sempat ngutang ke warung nasi. Aku nggak kaget, tapi aku juga nggak senang. Dulu, mungkin aku bakal bilang, itu karma. Tapi sekarang, aku cuma merasa kasihan. Bukan karena aku masih sayang, tapi karena aku tahu dia jatuh bukan karena aku jahat. Dia jatuh karena sendiri. Dia mengira cinta itu soal nafsu, mengira rumah tangga itu tempat ambil untung, mengira istri itu cuman pelengkap yang bisa diganti kapan saja, tapi hidup nggak main-main kayak gitu. Dan sekarang dia rasakan sendiri akibatnya. Beberapa hari kemudian, temanku yang masih kenal sama teman Raka nelpon. Dina kabur sama cowok lain, Maya. Katanya dia kecewa karena Raka nggak punya duit lagi. Sekarang Raka sendirian, sering nongkrong di warung sambil ngomongin kamu. Bilang kamu yang hancurin hidupnya. Aku cuma ketawa kecil. Kalau hidupnya hancur karena aku nggak mau jadi dompetnya, berarti fondasinya emang rapuh dari awal. Tapi yang paling bikin aku sadar, aku nggak merasa menang. Karena menang itu lawannya kalah. Padahal, aku nggak lagi main lawan-lawanan, aku cuman hidup. Aku nggak doain dia susah, tapi aku juga nggak doain dia balik sama aku. Aku doain dia sadar. Kalau cinta itu bukan soal bisa ambil apa dari seseorang, tapi soal mau memberi tanpa hitung-hitungan. Beberapa minggu lalu, aku lewat depan bengkelnya yang udah tutup. Papan namanya copot, catnya pudar. Di depan, ada motor rusak yang kayaknya udah berbulan-bulan nggak disentuh. Aku berhenti sebentar, nggak turun, cuman lihat dari mobil. Dan di detik itu, aku rasakan satu hal, nggak ada dendam. Nggak ada rindu, cuman damai. Aku bukan orang suci. Aku tetap manusia yang pernah disakiti. Tapi aku belajar satu hal penting. Melepaskan bukan berarti lupa. Tapi berhenti biarkan masa lalu ngatur masa depanmu. Aku nyalakan mobil, gas pelan, dan pergi. Tanpa nengok lagi ke belakang. Karena hidupku sekarang nggak lagi soal Raka. Hidupku soal aku. Yang akhirnya belajar mencintai diri sendiri lebih dulu. Kalau kamu masih nonton sampai di sini, berarti kamu mungkin pernah merasa seperti aku dulu. Dipercaya, tapi dimanfaatin, dicinta tapi dikhianatin, dikira lemah, padahal sedang menyiapkan rencana terkuat dalam hidupmu. Aku nggak cerita ini buat pamer. Aku cerita ini buat ingetin kamu. Kamu nggak harus jadi korban biar dianggap baik. Selama ini, kita diajarin jadi istri yang sabar, mengalah, dan rela berkorban. Tapi nggak ada yang ngajarin kita, jaga hartamu, jaga harga dirimu. Jangan serahkan masa depanmu ke tangan orang yang belum terbukti setia. Aku nggak menyesal menikah dengan Raka, tapi aku menyesal pernah menyerahkan semua kendali hidupku ke dia. Padahal aku yang membangun semuanya. Jadi buat kamu, yang lagi di posisi kayak aku dulu, kalau kamu curiga suamimu main mata, kalau kamu merasa usahamu nggak pernah dihargai, kalau kamu sering dibilang lebay padahal perasaanmu jelas, dengarkan dirimu sendiri. Jangan biarkan cinta buta bikin kamu lupa jaga diri. Bukan berarti kamu harus curiga terus, tapi pastikan kamu punya jalan keluar, punya rekening, pribadi, punya dokumen penting, aman punya teman yang bisa dipercaya. Dan yang paling penting, punya keberanian bilang cukup. Aku nggak dendam sama Raka, tapi aku juga nggak mau balik karena aku akhirnya sadar. Aku layak dicintai dengan jujur, bukan dipakai lalu dibuang. Dan kamu juga begitu, kamu nggak perlu jadi sempurna biar dicintai. Kamu nggak perlu rela kehilangan segalanya biar dianggap ikhlas. Kamu cukup jadi dirimu sendiri, yang berani, punya harga diri, dan tahu kapan harus berdiri sendiri. Kalau suamimu setia, syukuri, tapi tetap jaga dirimu. Kalau suamimu berkhianat, jangan biarkan dia ambil lebih dari yang seharusnya. Karena hartamu bukan miliknya, masa depanmu bukan miliknya. Kamu adalah milikmu sendiri. Terima kasih sudah dengar ceritaku sampai akhir. Semoga kamu selalu punya keberanian dan selalu punya jalan pulang ke dirimu sendiri. Sampai jumpa di jalan yang lebih damai. Kalau kamu merasa terhubung dengan ceritaku, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, Salsabila Bercerita, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita perempuan kuat lainnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabila Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabila Bercerita.